Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Erlan Mehmet Entertainment. Salah satu yang banyak terjadi di masyarakat di rumah tangga adalah apabila istri atau suami kita terlanjur mencintai orang lain. Misalnya suami kita mencintai orang lain atau selingkuh dengan orang lain atau menikah dengan orang lain. Pun juga sebaliknya, kadang-kadang istri kita jatuh cinta atau kepincut dengan lelaki lain sehingga menyebabkan keluarga kita setiap hari bertengkar tidak ada habisnya. Untuk itu saya memiliki resep atau bacaan atau amalan yang bisa dibaca oleh kita, baik itu suami maupun istri, sehingga masalah-masalah yang terjadi di dalam keluarga kita bisa teratasi melalui bacaan-bacaan yang akan saya berikan kepada keluarga yang saat ini sedang mengalami pertengkaran atau persoalan di dalam keluarga. Apabila suami kita atau istri kita jatuh cinta atau suami kita menikah atau selingkuh dengan orang lain ataupun sebaliknya, saya akan memberikan ijazah kepada kalian semua apabila ini dibaca dengan tekun dan kontinu dan istiqomah, insya Allah suami kita yang awalnya jatuh cinta atau menikah lagi dengan orang lain, insya Allah semua masalah bisa teratasi. Bahkan bukan hanya itu, selain ketika keluarga sudah kembali akur dan tidak ada lagi masalah keluarga, rezeki kita insya Allah dengan melalui bacaan-bacaan ini akan mengalir seperti air. Bahkan usaha-usaha kita semakin jaya dan semakin berkah. Memang masalah keuangan, ketidakseimbangan pendapatan di dalam keluarga sering menjadi persoalan yang sangat pelik. Apalagi misalnya suami kita usahanya tidak lancar, ekonominya seret, dan kemudian hal ini menyebabkan istri menjadi uring-uringan dan sering marah. Apalagi kebutuhan saat ini begitu banyak dan kompleks, sehingga hal ini memicu persoalan dan pertengkaran di dalam keluarga. Pengelolaan keuangan terkadang karena tidak bisa mengelola keuangan di dalam keluarga memicu hutang piutang yang menumpuk atau ketidakpuasan dalam mengatur anggaran, bisa menyebabkan stres dan konflik. Harapan tentu akan adanya jalan keluar adalah hal yang sangat diharapkan oleh keluarga, karena keluarga yang baik adalah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, sehingga seorang suami memang sepatutnya memberikan suri tauladan dan memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri. Nah, seorang istri yang solehah adalah istri yang taat kepada suaminya, taat kepada Allah dan Rasulnya. Seorang istri yang solehah adalah anugerah terbesar bagi seorang suami. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah telah menggambarkan istri yang soleha sebagai wanita yang taat kepada Allah dan suaminya, serta menjaga kehormatan dirinya dan keluarganya. Seorang istri, sekurang apapun pendapatan dari suami, sebanyak apapun keuangan yang dimiliki oleh seorang suami, tidak akan pernah menjadi puas apabila tidak disyukuri. Apalagi suami kita tidak memiliki harta yang cukup sehingga sang istri harus menerima segala apa yang menjadi pemberian Tuhan. Dalam surat An-Nisa disebutkan bahwa wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaati kamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
Di sini disebutkan bahwa ketaatan istri kepada suami bukan berarti tanpa batas. Ketaatan ini harus dalam koridor syariat Islam. Artinya istri tidak boleh diperintahkan untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama. Nah, apabila seorang istri mendapatkan suaminya masih belum kuat keuangannya, selayaknya seorang istri harus menerima dengan lapang dada dan mensyukuri apa-apa yang telah diberikan oleh Allah. Meskipun suami kita tidak memiliki harta yang cukup, jangan sampai hal itu menyebabkan seorang istri harus berpaling dengan suaminya dan kemudian mencari-cari melakukan hal-hal atau perselingkuhan dengan orang lain hanya demi rupiah. Dan hal ini merupakan larangan agama yang sangat besar dosanya apabila seorang istri melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, hal-hal yang melanggar agama, hal-hal yang melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ibu-ibu tidak perlu khawatir apabila suami kita telah misalnya kepincut dengan orang lain, atau sebaliknya istri kita kepincut dengan orang lain. Apabila masih bisa kita tolong, ayo kita tolong. Dan kalaupun sang suami saat ini ada di antara keluarga kita, suami kita jatuh cinta atau selingkuh dengan orang lain, hingga ibu-ibu belum menemukan jawabannya, belum menemukan solusinya, cobalah amalan yang akan saya berikan nanti. Namun saya perlu juga memberikan nasihat kepada diri saya dan kepada keluarga ibu-ibu ataupun keluarga yang lain agar tetap menjaga kehormatan keluarga, karena ketika seorang istri berselingkuh maka hilanglah kehormatan seorang suami. Tetapi juga sang suami juga harus memberikan pengertian, tidak bisa seorang suami itu memberikan contoh-contoh yang tidak baik terhadap istri sehingga hal itu menyebabkan istri kita selalu uring-uringan dan menyebabkan keluarga kita selalu dalam keadaan konflik. Nah, ibu-ibu yang berbahagia, ada beberapa resep yang akan saya berikan di dalam Al-Quran. Nanti tentu akan dijelaskan secara detail bagaimana caranya dan bagaimana amalannya, serta apa yang harus dilakukan oleh ibu-ibu di rumah ketika kita membaca bacaan yang akan saya berikan sebentar lagi ini. Oleh karena itu, mari kita dengarkan apa yang akan saya jelaskan berikut ini. Ibu-ibu keluarga yang berbahagia, tentunya apabila amalan ini dibaca dengan kontinu dan konsisten di setiap selesai sholat fardu, ini akan insya Allah akan menjadikan keluarga ibu sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sehingga keluarga kita akan mendapatkan ketenangan hati. Keluarga yang dibangun atas dasar iman dan takwa akan memberikan ketenangan hati bagi seluruh anggota keluarga. Pun juga manfaatnya memiliki pasangan yang soleh dan solehah di dalam keluarga. Allah akan memberikan rahmat dan keberkahan bagi keluarga yang saling mencintai dan menyayangi. Dan kemudian anak-anak juga akan menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, dan tumbuh dalam keluarga yang harmonis, akan menjadi generasi yang soleh dan solihah. Intinya konsep istri yang solihah dan suami yang bertanggung jawab adalah konsep yang universal dan berlaku untuk semua zaman. Dengan memahami konsep ini, kita akan dapat membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ibu-ibu, bacaan yang perlu dihafalkan, mungkin kalau tidak ibu-ibu mungkin tidak bisa menghafalkan ayat ini, mungkin kita perlu membaca Al-Quran, dan kemudian tentu bacaan ini agak panjang, tetapi ini sudah diketahui oleh banyak orang.
yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ayat ini adalah ayat surat terakhir Al-Baqarah ayat 286. Saya ulangi bacaannya. Jika ibu-ibu memiliki Al-Quran di rumah, silakan dibuka surah Al-Baqarah ayat terakhir, di mana disebutkan di situ ada potongan ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Bacaan ini hendaknya dibaca setelah sholat fardu, utamanya setelah sholat subuh, setelah sholat maghrib. Ini yang utama. Dibaca berapa kali? Bacalah kalau mampu dibaca 50 kali. Tetapi apabila tidak mampu, cukup 3 kali atau 10 kali. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana agar bacaan ini dibaca secara istiqomah, tidak hanya dibaca ketika kita mendapatkan musibah, tidak hanya dibaca ketika kita butuh. Karena bacaan ini merupakan bacaan ayat dari Al-Quran yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Bahkan apabila suami kita atau kita sendiri yang mengalami, yang membaca, misalnya ibu-ibu jatuh cinta kepada orang lain, dan bagaimana cara melupakan orang yang kita cintai sehingga kita bisa terbebas dari gangguan-gangguan yang ada di dalam benak kita. Termasuk pula jika suami mengalami atau mencintai orang lain dan ingin melupakan orang itu, bacalah ayat ini setelah sholat subuh dan setelah sholat maghrib minimal 3 kali, kalau bisa sampai 50 kali. Tetapi yang paling penting bukan jumlah atau bilangannya dibaca berapa. Yang paling penting adalah kita harus konsisten, continue membaca ayat ini dan mendoakan semoga masalah-masalah kita bisa terlepas dari gangguan-gangguan itu. Apabila kita tidak bisa membaca setelah sholat maghrib karena adanya kesibukan, atau setelah sholat subuh karena adanya kesibukan, maka hal ini bisa dibaca di dalam perjalanan boleh, pada saat duduk-duduk boleh, pada saat berbaring boleh. Tetapi yang utama kita harus niatkan dengan tulus dan ikhlas menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sediakan waktu yang sebentar saja hanya untuk membaca bacaan-bacaan ini. Insya Allah bacaan ini akan menjadi akan membantu menyelesaikan masalah-masalah di dalam keluarga, utamanya suami yang terlanjur mencintai orang lain. Ini bisa dibaca agar kita bisa lupa, agar kita bisa kembali kepada keluarga kita, kembali kepada anak-anak kita. Jangan sampai masalah dalam keluarga kita menyebabkan ujungnya adalah perceraian, pertengkaran di dalam keluarga. Jangan sampai berakhir di perceraian, karena bagaimanapun perceraian itu adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pernikahan itu adalah sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Jangan sampai anak-anak kita menjadi korban hanya karena kita mempertahankan ego kita,
kemudian melupakan mereka, karena bagaimanapun anak-anak kita adalah masa depan kita semua yang akan menolong kita di akhir zaman nanti. Apabila kita memiliki anak-anak yang soleh dan solihah, insya Allah kita akan ditolong oleh anak-anak kita di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Saya kira seperti itu dulu. Nanti kita akan memberikan tips rahasia lagi bagaimana membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like channel Erlan Mehmet Entertainment.